Pada modul pertama, ada 3 tema yang dibahas. Tema pertama adalah wawasan kebangsaan, bela negara, dan SANKRI, yaitu Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan sendiri berarti cara pandang dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan jati diri bangsa. Wawasan kebangsaan sendiri mencakup 4 poin utama yang menjadi dasar-dasar wawasan kebangsaan kita, yaitu: 1. Bendera negara atau bendera nasional adalah merah putih. 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa bangsa. 3. Garuda Pancasila sebagai lambang negara. 4. Lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. 2. Bela negara. Bela negara sendiri artinya bukan selalu militer, tetapi tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara secara individu atau kolektif dalam rangka menjaga kedaulatan atas dasar cinta kepada NKRI yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila yang menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dari berbagai ancaman. Dalam ancaman ini, ada ancaman yang dimaksud dengan ancaman militer dan ancaman non-militer. 5 poin aktualisasi bela negara. 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan negara. 3. Setia pada Pancasila. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan 5. Kemampuan awal bela negara. SANKRI. SANKRI adalah Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. SANKRI sendiri adalah keseluruhan sistem penyelenggaraan negara yang melibatkan negara, aparatur kepemerintahan, serta proses administrasi publik yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional yang tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara 1945 sebagai amandemen atau hukum tertinggi yang menjadi landasan berjalannya SANKRI selama kepemerintahan Indonesia. Di modul kedua hari kedua, saya belajar tentang konflik kepentingan dan analisis isu kontemporer. Kenapa belajar konflik kepentingan? Karena penting untuk mengetahui dan menguasai berbagai masalah yang terjadi di lingkungan kerja sekitar sebagai aparatur sipil negara, sehingga diharapkan kami dapat mengambil tindakan atau bahkan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut secara profesional. Isu terdiri dari teknik tapisan dan teknik pengambilan solusi. Teknik analisis isu sendiri digunakan untuk memfilter masalah-masalah mana yang harus dikerjakan duluan, prioritas, menggunakan cara apa, dan bagaimana output penyelesaiannya. Metode-metode yang digunakan adalah metode APKL, SWOT, USG, dan metode Fishbone. Untuk teknik pengambilan solusi, kita menggunakan teknik McNamara. McNamara sendiri terdiri dari 3 indikator, yaitu efektivitas, kemudahan, dan biaya. Pada modul ketiga hari ketiga, kami belajar tentang kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara merupakan bagian dari kemampuan awal bela negara. Kesiapsiagaan bela negara terdiri dari kesiapsiagaan jasmani yang terdiri dari olahraga lari, push up, sit up, renang, yang metode pengukurannya Cooper Test. Tujuannya adalah untuk melatih energi supaya dapat melaksanakan tugas sehari-hari dengan optimal dan energik. 2. Kesiapsiagaan mental. Kecerdasan emosional, kemampuan adaptasi, serta kemampuan untuk memaknai hidup secara positif penting untuk menghadapi dinamika pekerjaan dan kehidupan sosial. 3. Etika, etiket, dan moral. Etika, etiket, dan moral terdiri dari keprotokoleran. Keprotokolan berfungsi untuk menjaga citra diri, institusi, dan negara. Pemahaman tentang hal-hal keprotokoleran merupakan cerminan sikap bela negara dalam lingkungan kerja aparatur sipil negara. 4. Menjunjung kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan kebijaksanaan yang tumbuh dari nilai, norma, dan kebiasaan baik yang menjadi identitas bangsa. Menjaga dan melestarikannya berarti menjaga jati diri bangsa sebagai bagian dari bela negara. Kewaspadaan dini. Kewaspadaan dini merupakan hal tambahan di modul ketiga.
Kenapa ditambahkan? Karena ASN harus memiliki sikap waspada terhadap potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap negara. Peran ASN di dalam kewaspadaan dini didukung oleh keberadaan forum kewaspadaan dini masyarakat dan komunitas intelijen daerah sebagai forum komunikasi tentang hal tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga pembelajaran dari hari ke-pertama sampai hari ke-4 ini menjadi bekal-bekal kami untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai aparatur sipil negara yang baik. Terima kasih.